Halo guys, kembali di channel saya Yuven Medi. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian di tanggal 27 November 2002. Kejadian ini merupakan kejadian, namun di kejadian ini saya akan membawakan beberapa inisial. Saya tidak menyebutkan identitas lengkap, dan semoga kejadian ini dapat membagi pengetahuan tentang kejadian di masa silam yang telah dilewati bertahun-tahun. Kejadian ini bermula saat dimana awalnya adalah 3 orang yang sudah dikatakan orang dewasa, dimana saat itu mereka sedang pembagian upah kerja, dan seorang remaja yang kita sebut saja inisialnya T. Dia ini anaknya sangat rajin dan dia sering membantu semua penduduk yang ada di suatu kampung itu. Jadi ini terlibat kecemburuan sosial terhadap anak tersebut. 3 orang yang kita sebut saja inisialnya A, B, C. Mereka ini karena saking cemburu dengan anak ini, hasil kerja yang tidak sesuai dengan apa yang mereka terima saat itu, sehingga mereka membuat sebuah rencana untuk menghabisi seorang anak remaja tersebut. Jadi di kejadian yang tepat pada tanggal 27 September 2002 ini menceritakan tentang kisah pembunuhan terhadap seorang remaja yang berusia 23 tahun. Pada tanggal 26 September 2002, si T ini sedang menolong seorang bapak untuk mengikuti bapak ini ke sebuah kebun. Di sana mereka lagi memanen jagung. Kira-kira tepat pada jam 3 sore atau jam 15.00, datanglah 3 orang yang sudah merencanakan sebuah pembunuhan. Sumpah guys, saking ceritanya saya sudah mulai merinding. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya, mereka pun bersiap-siap melakukan perjalanan tersebut. Waktu terus berjalan, tepat jam 17.23, si korban T ini pun memberikan tanda yang tidak menyenangkan buat warga sekeliling. Ia membeli sebuah permen seharga 5.000, dan ia pun membagi-bagikan permen itu pada setiap anak-anak kecil yang ia temui di sepanjang jalan tersebut, dimana setiap orang yang ia temui, ia pun menegur dengan sapa hai dan dadah. Namun karena orang-orang di sekitar tempat ia tinggal ini sudah sering mengenal dia dengan anak yang baik, mereka pun membalas tanpa mencurigai hal tersebut. Waktu menunjukkan pukul 19.00, di mana hari sudah semakin gelap, dan mereka pun tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka yang masih sangat panjang. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah kebun yang saat itu sudah semakin sepi. Di tengah hutan yang sangat sunyi itu,
dia mungkin merasakan sebuah tanda yang sangat tidak enak. Dia menuliskan namanya besar sekali saat itu di tanah. Lalu dia membakar sebuah lilin. Dengan sambil membakarkan lilin itu dia menyanyi. Sambil menyanyi ia pun berbicara. Suara itu pun saat ini masih terdengar ketika orang melewati tempat itu. Dia teriak seperti ini, tolong, tolong, tolong saya. Dan di tempat itu terdapat kulit atau bungkusan dari ketupat yang terbuat dari janur kuning atau dari daun kelapa yang masih. Setelah mereka menginap beberapa jam kemudian, tepat pada tanggal 27 September 2002 jam 2:45 timur, yaitu sudah pagi, mereka pun memutuskan untuk terus berjalan. Begitu setibanya di tempat kejadian, di mana tempat yang mereka berburu, tepat pada tanggal 27 September 2002 jam 4:05. Jadi perjalanan mereka itu sekitar 1 jam lebih. Jadi di saat itu mereka mulai menyerang dia. Dengan sendirinya dia pun tidak bisa melawan. Jadi mereka menggunakan benda tajam untuk menyerang dia. Jadi saat itu yang 3 tersangka AB dan C ini pun menyerang dia dengan menggunakan sebuah golok. Jadi di saat itu dia tidak mampu berbuat banyak. Dia dipotong atau dibacok pada sebuah lengan kiri, dan mereka membacoknya itu tepat pada berat nadi, yang dimana dia pun ditutup mulut dan hidungnya untuk tidak bisa bernapas. Di saat itu dia mungkin merasakan betapa sakit yang dia alami. Tidak ada yang bisa menolong dia saat itu, sehingga ia pun terkapar lemas, kehabisan darah. Kejadian itu sangat-sangatlah menakutkan bagi dia. Setelah tepat jam 6:00, mereka pun membuat rencana untuk menyuruh salah satu dari antara mereka kembali ke perkampungan untuk melaporkan kepada orang tuanya bahwa ia telah diserang oleh hewan buas di hutan, sehingga orang tuanya harus pergi dan membantu menjemput korban tersebut di tengah hutan. Setibanya pelaku B ini, ia pun melaporkan kepada orang tuanya si korban T bahwa anak mereka sedang digigit hewan buas dan mengalami cedera yang sangat parah, sehingga dimintalah orang tuanya untuk pergi menjemputnya di tengah hutan belantara itu. Setelah itu si pelaku B ini pun melanjutkan perjalanan atau melarikan diri karena sudah mulai panik. Setelah itu pergilah orang tuanya pergi dan melaporkan kepada om dari si korban ini, kamu tolong pergi cek adikmu yang saat ini ada di tengah hutan. Tadi ada yang datang lapor, katanya dia tergigit hewan buas. Tanpa berpikir panjang, om tersebut pun pergi
menggunakan sebuah sepeda motor untuk menjemput si korban yang saat ini terpapar karena tergigit hewan buas itu. Setiba om dari si korban ini di sana, ia pun tidak mendapati si korban ini dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan di mana omnya harus menjemput anak ini. Dengan gelisah dan waktu pun semakin gelap, sekitar jam 23:39, om ini pun merasa panik dan cemas karena keadaan pun semakin gelap. Karena perjalanan yang sangat panjang dan waktu yang berjam-jam untuk tiba di tempat tersebut, omnya ini pun memutuskan untuk terus memanggil-manggil namanya. Namun karena tidak ada jawaban, dan di tempat penginapan mereka saat itu ada sebuah camp, di sana pun tidak terdapat barang ataupun orang yang ada di tempat tersebut. Dan semakin cemas om tersebut, ia pun memutuskan untuk kembali ke keluarga mereka yang ada di sebuah kampung itu untuk memberitahu bahwa si korban T ini tidak ada di tempat kejadian. Karena hari semakin gelap, omnya pun berusaha untuk pulang. Namun kendaraannya naas tidak bisa menyala. Karena saking ketakutan, om dari korban T tersebut terpaksa melarikan diri dengan berjalan kaki. Karena saking ketakutan, ia pun terus berlari hingga tepat pada jam 6:00 atau pagi. Begitu fajar telah tiba, ia pun sampai di perkampungan tersebut. Di sana omnya melaporkan ke kedua orang tuanya, dan ia pun melaporkan kepada kepala desa atau lurah setempat di sana, dan mereka pun bergotong royong pergi mencari si korban T ini. Dan di sana pun beberapa masyarakat pun ikut mencari. Jadi saat itu orang tuanya bersama beberapa orang yang diutus dari kepala desa untuk pergi mencari, mereka pun melakukan perjalanan. Sesampainya di tempat tersebut, om yang tadinya ketakutan dan tidak berani terus berjaga-jaga untuk menunggu adik atau keponakannya ini, mendapati sebuah terpal berwarna coklat yang ada di camp tersebut, di mana tempat yang mereka tinggal, yang tertarik panjang menutupi jasad dari korban T tersebut. Dan omnya pun kaget karena semalam ia tidak melihat benda atau apapun yang terletak di atas camp tersebut. Dan namun saat omnya lihat, ternyata ada sebuah terpal coklat yang diletakkan di atas camp tersebut. Setelah itu mereka pun membuka terpal tersebut, di mana mereka mendapati jasad dari korban T yang sudah tidak bernyawa lagi. Di saat itu ayah dari korban T ini pun pingsan karena kaget melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Dari kejadian ini, kejadian mana yang paling sangat-sangat menarik buat teman-teman di rumah? Silakan komen di bawah. Baik, video selanjutnya akan saya ceritakan lagi. Namun sebelum kita berpisah, teman-teman semua jangan lupa untuk mengklik tombol like,
subscribe agar saya pun terus membawakan video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.